Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Pratama, NPM 19500117 di Fakultas Ekonomi Manajemen dari Universitas Simalungun. Di sini saya akan menanggapi atau menganalisis video tentang strategi Bank DBS di tengah sentimen wabah coronavirus. Dampak virus corona atau COVID-19 telah berimbas pada semua sektor, terutama sektor ekonomi. Berikut prediksi Bank Dunia dalam pertumbuhan ekonomi di dunia, terutama Indonesia. Tahun ini akan di level 2,1%. Hal ini dampak dari meluasnya persebaran COVID-19. Proyeksi Bank Indonesia mengenai pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia menjadi di bawah 5% atau hanya 2,5% saja, yang sebelumnya mencapai 5,2%. Hal ini diakibatkan oleh pandemi COVID-19 sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. Untuk menghadapi dampak virus corona, Bank Indonesia mempunyai upaya untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional yang bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang kembali tinggi, inklusif, dan berkelanjutan dengan stabilitas makroekonomi maupun finansial. Namun di sisi lain, wabah ini juga menjadi dampak ekonomi yang sangat menyusahkan masyarakat, terutama bagi tukang ojek, sopir taksi, dan pelaku-pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19 yang kini juga berimbas pada perekonomian masyarakat, terutama bagi tukang ojek, sopir taksi, dan pelaku-pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19 yang kini juga berimbas pada perekonomian masyarakat, terutama bagi tukang ojek, sopir taksi, dan pelaku-pelaku UMKM yang memiliki kewajiban membayar cicilan kepada bank. Padahal dalam hukum perjanjian antara debitur dengan bank telah melahirkan hubungan hutang piutang, di mana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang telah diberikan oleh pihak bank dengan berdasarkan syarat, ketentuan, dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati oleh para pihak. Presiden Joko Widodo mempunyai inisiatif untuk memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang bekerja non-formal berupa pembayaran kredit selama 1 tahun dan penurunan bunga. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan kelonggaran dan relaksasi kredit bagi pelaku usaha yang mempunyai nilai kredit di bawah 10 miliar rupiah. Kelonggaran kredit baik yang diberikan oleh perbankan berupa 1. Penurunan suku bunga, 2. Menambah fasilitas kredit, 3. Konversi kredit menjadi penyertaan modal, 4. Memperpanjang waktu kredit, 5. Pengurangan pokok kredit, 6. Menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga. Seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 POJK 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus di SEASE 2019 yang berbunyi 1. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. 2. Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kebijakan penempatan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. 3. Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bank. 4. Dalam hal bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Penegakan hukum saat ini juga bukan lagi berdasarkan kesepakatan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah saja. Dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yang jelas, fungsi penegakan hukum memiliki posisi yang strategis. Hukum merupakan subsistem hukum yang tidak berdiri sendiri, melainkan terikat erat dengan keadaan yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Proses perwujudan penegakan hukum ke dalam masyarakat diharapkan mampu bersikap adil dan tidak merugikan pihak lain. Penerapan ketentuan restrukturisasi di bank tanpa batasan plafon kredit. Dari kata dapat ini mengandung penafsiran bahwa pasal ini bukan mewajibkan, melainkan memberikan pilihan dapat atau tidak dapat memberikan kelonggaran kepada debitur sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Karena pada kenyataannya wabah COVID-19 mempunyai dampak langsung dan tidak langsung terhadap semua sektor ekonomi, bukan hanya debitur tetapi juga kreditur atau perbankan.
Dalam permasalahan ini, pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan baru dalam menghadapi wabah COVID-19 diharapkan memberikan peraturan yang lebih jelas dan mempertimbangkan kemampuan perbankan. Dari pihak debitur juga diharapkan tidak memanfaatkan situasi dengan tidak membayar cicilan yang sudah menjadi kewajibannya kepada pihak perbankan. Debitur juga harus memiliki kesadaran untuk membayar cicilan yang sudah menjadi kewajibannya jika dirasa mampu dan tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank. Karena pada kenyataannya wabah COVID-19 berdampak langsung dan tidak langsung terhadap semua sektor ekonomi. Demikian opini dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.